Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan pemuda yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, pekerjaan kita, bahkan pelayanan kita hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur nomor 121 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Mazmur nomor 121 ayat 1 sampai ayat yang kedua, firman Tuhan, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin atas firman Tuhan saat ini. Allah penolong yang setia. Itulah yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, rekan-rekan pemuda yang dikasihi di dalam Tuhan, nyanyian ziarah yang dinyanyikan oleh orang-orang Israel pada waktu mereka menuju Bait Allah di Yerusalem. Mereka menyadari akan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan mereka. Pada waktu mereka dalam kesusahan, pada waktu mereka menghadapi musuh, pada waktu mereka di dalam peperangan, bahkan pada waktu mereka di dalam bahaya, mereka merenungkan bahwa pertolongan yang sesungguhnya hanya datangnya dari Tuhan. Pertolongan Tuhan itu digambarkan dalam nyanyian yang mereka kumandangkan bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pemazmur percaya bahwa pertolongan Allah bukan hanya pada waktu-waktu tertentu saja, bukan hanya pada momen-momen tertentu saja, bukan hanya pada saat dalam keadaan bahaya, tetapi setiap hari, setiap waktu Tuhan selalu menolong hidup mereka. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, sudah berapa banyak Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara? Sudah berapa banyak Tuhan melakukan yang luar biasa di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Apakah kita bisa mengukur? Apakah kita bisa menghitung semua kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita? Kesaksian seorang pemuda yang membandingkan dirinya sebagai orang yang percaya kepada Kristus dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Dia mengatakan bahwa sudah 6 tahun saya mengikut Tuhan, menjadi pengikut Kristus, tapi hidup saya begitu-begitu saja. Hidup saya justru begitu banyak pergumulan, hidup saya begitu banyak masalah. Sedangkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, justru mereka selalu berhasil di dalam segala hal. Sehingga timbul pertanyaan di dalam hatinya, bahwa apakah Tuhan itu benar-benar ada? Di mana Tuhan ketika di saat dia membutuhkan pertolongan? Bapak Ibu rekan-rekan pemuda yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin pernah terlintas di dalam hati kita, pikiran kita, sama seperti apa yang disaksikan oleh pemuda tersebut. Ketika kita dalam pergumulan berat, mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan tidak menolong saya? Kenapa Tuhan tidak melakukan ini? Kenapa Tuhan tidak melakukan itu? Jangan melihat Tuhan hanya bekerja pada hari-hari tertentu saja. Jangan melihat Tuhan itu menolong kita pada setiap saat keadaan-keadaan tertentu saja. Hanya pada saat momen-momen tertentu saja, tetapi setiap hari kita melihat pertolongan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Sehingga ketika kita di dalam pergumulan yang berat, bahkan di dalam titik terendah pun, kita mampu mengucapkan bahwa Tuhan itu baik. Bapak Ibu rekan-rekan pemuda yang dikasihi dalam Tuhan, melalui firman Tuhan saat ini menjadi perenungan bagi kita, bahwa sekalipun kita pintar, sekalipun kita hebat, sekalipun kita memiliki keterampilan, kita memiliki kekayaan, bahkan memiliki segalanya, kembali kita diingatkan bahwa dari manakah datangnya pertolongan kita. Pertolongan kita hanya datangnya dari Tuhan semata. Kita harus menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, yang membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan saat ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Shalom.